Tiga besar nominasi pemain terbaik FIFA 2023, Messi, Haaland, Mbappe. Ketiga nama tersebut mengalahkan 9 nama lain yang sebelumnya juga masuk nominasi awal, yakni Declan Rice, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Julian Alvarez, Hicha Kvaratskhelia, Kevin De Bruyne, Marcelo Brozovic, Rodri, dan Victor Osimhen. Penilaian dilakukan via voting dari 4 kategori berbeda, yakni pelatih timnas, kapten timnas, jurnalis, dan para penggemar yang memilih lewat situs resmi FIFA. Masing-masing kategori memiliki bobot seimbang, yakni 25%. Setiap pemberi suara wajib memilih nama 3 besar. Dari situ, poin akan diberikan. 5 untuk pilihan pertama, 3 untuk pilihan kedua, dan 1 poin untuk pilihan ketiga. Hasilnya, Haaland, Mbappe, dan Messi memiliki poin yang paling banyak. Nama pemenang akan diumumkan dalam The Best FIFA Football Award yang akan digelar di London pada tanggal 15 Januari mendatang. Melihat sekilas, susunan 3 besar tampak ideal, mirip dengan Ballon d'Or 2023. Namun perlu diingat bahwa periode penilaian diambil dari tanggal 19 Desember tahun 2022 hingga tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dalam rentang waktu tersebut, Haaland memiliki keunggulan, yakni meraih treble di musim lalu bersama Manchester City. Sedangkan Mbappe hanya meraih gelar Liga Prancis di musim lalu bersama Paris Saint-Germain. Sementara Messi sedikit lebih baik dari Mbappe. Selain trofi Ligue 1, ia juga memenangi League Cup bersama Inter Miami. Lionel Messi bukan lawan favorit bek Real Madrid, tapi Erling Haaland lebih sulit. Para pemain bertahan dianggap menjadi salah satu pihak yang tepat untuk menentukan siapa penyerang hebat saat ini. Hal itu dikarenakan pemain bertahan biasanya langsung berhadapan dengan para penyerang dari klub lawan. Kali ini, bek Real Madrid, Antonio Rudiger, diminta untuk berbicara soal penyerang yang paling sulit dihadapi. Dilansir bolasport.com dari sportskida.com, Rudiger pun memberikan pendapat yang cukup menarik. Bek asal Jerman itu mengaku bahwa penyerang Manchester City saat ini, Erling Haaland, menjadi salah satu lawan paling berat yang pernah ia hadapi. Hal itu dikarenakan postur tubuh Haaland yang tinggi menjadi penghambat tersendiri. Rudiger menilai bahwa penyerang dengan postur tinggi lebih sulit dihadapi daripada penyerang dengan tubuh mungil. Oleh karena itu, ia mengaku tidak suka menghadapi mega bintang asal Argentina, Lionel Messi. Bertahan melawan lawan yang tangguh. Untuk itulah saya hidup. Itulah saat-saat yang saya sukai, ketika semua rintangan melawan Anda, ketika semua orang berbicara menentang Anda. Begitulah yang terjadi dengan Haaland. Saya hidup untuk momen-momen tersebut. Sulit untuk bertahan melawan pemain jangkung seperti Haaland atau Victor Osimhen. Akan tetapi, saya lebih suka bermain melawan pemain dengan tinggi badan seperti ini daripada pemain dengan tinggi badan seperti Lionel Messi misalnya, pungkas Rudiger. Rudiger pernah berhadapan dengan Messi saat masih bermain di Chelsea. Kelas, Erling Haaland kirim pesan untuk duo wonderkid Man City yang bikin gol di Liga Champions. Dua pemain muda Manchester City, Oscar Bob dan Micha Hamilton mencetak gol ke gawang Cervena Zvezda pada laga terakhir grup G Liga Champions 2023/2024. Man City menang 3-2, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 dini hari WIB. Kedua pemain muda itu lantas mendapat pesan khusus dari Erling Haaland, bomber andalan Man City yang absen pada laga dini hari tadi karena masih cedera. Haaland memuji penampilan kedua lulusan Akademi Man City tersebut. Striker asal Norwegia itu saat ini absen karena cedera, bahkan sudah absen sejak The Citizens bertemu Luton Town di Liga Inggris akhir pekan kemarin. Haaland hanya bisa menyaksikan timnya bertanding dari tayangan televisi di rumah. Man City lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup G. Mereka menyapu semua laga dengan kemenangan, total mengemas 18 poin dari 6 pertandingan.
Erling Haaland membagikan postingan di Instagram Story untuk Oscar Bob yang merupakan rekan setim internasionalnya dengan tulisan, "kelas," disertai dengan lebih dari beberapa emoji tepuk tangan. Beberapa saat kemudian, Haaland mengucapkan selamat kepada Micah Hamilton atas golnya untuk Manchester Biru juga di Instagram Story-nya. Jose Mourinho nyinyir Guardiola lepas Calvin Phillips dari Man City, "Bos Roma, bukannya saya cemburu." Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengkritik sikap pelatih Manchester City, Pep Guardiola, soal anak asuhnya, Calvin Phillips. Pep Guardiola sudah menyerahkan keputusan kepada sang gelandang bertahan yang jarang ia mainkan itu, untuk bertahan atau pergi dari Manchester City. Bagi Jose Mourinho, sikap mantan rekannya di Barcelona itu seolah buang-buang uang. Mantan pelatih Manchester United itu mengaku di AS Roma tidak bisa bertindak demikian. "Bukannya saya cemburu, tapi Man City membayar 80 juta euro untuk Calvin Phillips dan sekarang Pep sudah bilang bahwa dia lebih baik pergi. Jadi dia bakal pergi dan mereka bakal merekrut pemain lain. Kenyataan kami AS Roma sangat berbeda." Jose Mourinho menyebut harga Calvin Phillips 80 juta euro atau 1,3 triliun rupiah. Sedangkan Manchester City memboyongnya dari Leeds United pada Juli tahun 2022 seharga 42 juta pound sterling atau 829 miliar rupiah. Newcastle United digadang-gadang tengah berusaha untuk bisa memboyong gelandang bertahan Manchester City, Calvin Phillips. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, sempat minta maaf saat berkomentar soal Calvin Phillips. Pep Guardiola minta maaf lantaran jarang memainkan sang gelandang bertahan dan bahkan tidak bisa menjamin bisa mempertahankannya di skuad. Setelah Calvin Phillips mencetak gol pertamanya di laga melawan Red Star Belgrade, Pep Guardiola kembali buka suara. Pep Guardiola mengaku tidak tahu nasib Calvin Phillips ke depannya. Namun, mantan pelatih Barcelona itu akan membiarkannya bertahan di skuad jika sang pemain ingin bertahan. That I scream, nobody hears, but I see the light from